Terima kasih adik sana, Anda masih bersama kami di Berita Bengkulu. Untuk adik sana yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali 3 berita utama berikut ini. Tolak RUU Omnibus Law, ratusan buruh asal Kabupaten Mukomuko geruduk gedung Dewan Provinsi. Usai satu pasien dinyatakan positif COVID-19, puluhan tenaga medis di RSUD Taisuluma jalani tes swab. Penemuan sesosok mayat di sebuah kebun hebohkan warga di Bengkulu Tengah. Warga desa Kembang Seri, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki. Korban yang belakangan diketahui bernama Sardin, 55 tahun, warga Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu ini, awalnya ditemukan oleh salah seorang warga di sebuah kebun tak jauh dari Jalan Usaha Tani Dusun 4, Desa Kembang Seri. Dilihat dari peralatan yang ada di dekat korban meninggal saat sedang mencari telur semut rangrang atau kroto di perkebunan milik warga. Karena masih dalam status pandemi COVID-19, evakuasi korban dilakukan oleh tim medis dengan menggunakan APD lengkap. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah untuk diautopsi dan diswab tes. Jadi tadi ditemukan di TKP, pertama anggota saya Babin mendapat telepon dari warga sekitar jam 1 siang. Kemudian kami langsung ke TKP, kami cek di TKP, korban masih ada di TKP. Petugas yang menggunakan APD, jadi karena ini masa COVID, jadi dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID. Jadi itu menggunakan APD, baru masuk jenazah dievakuasi. Dari hasil pemeriksaan tim medis, korban diduga meninggal dunia akibat penyakit jantung. Karena keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi, saat ini jenazah telah dibawa ke rumah duka di Kota Bengkulu. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Jajaran Kepolisian Resort Kota Bengkulu berhasil mengungkap 7 kasus tindak penyalahgunaan narkotika dalam operasi antik sejak tanggal 6 Agustus hingga 20 Agustus lalu. Dari 7 kasus tersebut, polisi berhasil membekuk 9 orang tersangka. 4 orang berperan sebagai pengedar dan 5 orang lainnya ditangkap atas keterlibatan sebagai pemakai. Dari operasi antik ini, polisi juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 22 paket narkotika jenis sabu, uang tunai, alat hisap sabu, handphone, serta sejumlah alat bukti lainnya. Kapolres Bengkulu AKBP Pahala Simanjuntak mengatakan, meski operasi antik sudah usai dilakukan, namun pihaknya tidak akan henti-hentinya melakukan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu. TO yang kita berikan ke Polda dalam operasi ini 1, namun dalam pengungkapan kita berhasil mengungkap ada 7 perkara, 7 kasus. Jadi ada 6 yang non-TO. Ya. Dari 6 perkara ini ada 9 tersangka, dan ini kategorinya sebagai pengedar ataupun bandar ada 4, kemudian 5 lagi adalah sebagai pengguna atau pemakai. Para pelaku dan barang bukti saat ini sudah ditahan di Mapolres Bengkulu untuk pengembangan kasus lebih lanjut.
Saat ini, polisi juga masih terus melakukan penelusuran terkait asal-muasal barang haram tersebut yang beredar di kota Bengkulu. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Sekretaris Dewan atau Sekuan DPRD Seluma berinisial ES akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan BBM di Sekretariat DPRD Seluma oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Namun meski saat ini ES telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini tersangka ES sebagai pengguna anggaran dalam kegiatan itu belum ditahan. Kepolisian daerah Polda Bengkulu mengaku tersangka ES memang belum ditahan lantaran masih menunjukkan itikat baik selama proses penyidikan. Perkembangan Seluma itu yang dijadikan tersangka sekarang hasil daripada gelar perkara dan hasil dari pemeriksaan daripada ahli pidana kuasa pengguna anggaran. KPA belum ditahan, belum ditahan, bukan tidak ditahan, belum ditahan. Nanti tinggal kita tunggu itikadnya saja. Kalau itikadnya kurang baik, ya tentu kita akan melakukan proses penahanan. Sekuan Seluma berinisial ES ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan BBM senilai 1,6 miliar dengan kerugian negara mencapai 900 juta rupiah. Sebelumnya petugas juga sudah menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni PPTK dan Bendahara DPRD Seluma yang saat ini sudah dalam proses persidangan di pengadilan. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Bapak Wali Kota Bengkulu. Perumahan Al-Zahra, tepatnya RT 22 dan RT 26, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu ini resmi dinobatkan menjadi kampung berseri atau kampung bebas COVID-19. Perumahan di Kelurahan Bentiring Permai ini terpilih sebagai kampung berseri karena warga yang tinggal di perumahan ini sangat patuh terhadap kebijakan pemerintah agar selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Di sini, tidak ada satupun warga yang terindikasi positif virus corona. Kedisiplinan untuk mematuhi protokol COVID-19 sudah diterapkan warga sejak wabah virus corona timbul pada bulan Maret lalu. Warga di sini selalu menggunakan masker tiap beraktivitas di luar rumah dan saling menjaga jarak. Bahkan, di pintu masuk perumahan ini, warga memasang tempat untuk mencuci tangan. Ketua RT 22 Edi Indra mengatakan, warga di sini untuk mengisi kekosongan di rumah saja selama pandemi dengan menanam tanaman seperti cabai dan sayuran lainnya. Selain itu, ada juga tanaman buah melon yang ditanam oleh warga. Mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu banyak di rumah pakai masker kan. Nah, dengan adanya aturan itu, kita warga RT 22 itu mencari inisiatif yang hanya di lingkung ini saja. Ya, salah satunya menanam tanam melon yang ada di lingkungan di RT 22 ini dan memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang kosong yang kita tanam seperti cabai, melon. Wakapolres Bengkulu, Kompol Hendri yang meresmikan perumahan Geria Al-Zahra RT 22 dan RT 26 di Kelurahan Bentiring Permai mengaku kagum dan bangga dengan warga di sini yang patuh kepada aturan pemerintah selama pandemi COVID-19. Kampung Berseri Bentiring Permai kita resmikan bersama-sama dengan Forkominda Kota Bengkulu untuk Bentiring Permai sudah bisa menjadi kampung yang mandiri, sehat dan bersih. Semoga bisa menanggulangi virus COVID-19. Perumahan Geria Al-Zahra RT 22 dan RT 26 di Kelurahan Bentiring Permai ini adalah yang kedua ditetapkan sebagai kampung berseri setelah sebelumnya Kecamatan Kampung Melayu. Tim Liputan melaporkan
dari kota Bengkulu.